menggerakkan. Saya Didik Sunaryanto dari SMA Islam Kepanjen Malang yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak mempunyai potensi yang unik yang harus dikembangkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Potensi unik dari siswa ini merupakan keberagaman potensi. Potensi unik dari siswa ini merupakan keberagaman potensi yang unik dari siswa dan kemampuan yang dimiliki harus dipenuhi oleh guru dengan cara yang berbeda, sehingga diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi merupakan suatu pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Perlu juga untuk diketahui bahwasanya menurut Tomlinson, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan menciptakan suatu pembelajaran kelas yang beragam dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa, memberi kesempatan dalam memahami konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap siswa sehingga murid akan lebih efektif dalam belajar. Adapun profil belajar siswa itu adalah merupakan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Ada gaya belajar visual, artinya siswa itu belajar dengan cara melihat. Gaya belajar auditory, yaitu gaya belajar dengan cara mendengar, serta gaya belajar kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan. Ciri pembelajaran berdiferensiasi antara lain memiliki pendekatan yang berbeda, memiliki proses yang berbeda, serta memiliki produk yang berbeda. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi antara lain, yang pertama ada diferensiasi konten, yaitu dengan cara membedakan penyampaian materi. Yang kedua ada diferensiasi proses, yaitu membedakan proses yang harus dilakukan untuk berlatih memahami materi. Yang ketiga diferensiasi produk, yaitu dengan cara memodifikasi produk hasil belajar siswa. Adapun langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi antara lain, yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan siswa, meliputi minat, profil, dan kesiapan belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran, baik itu konten, proses, maupun produk. Adapun perspektif belajar siswa melalui minat belajar, yaitu minat belajar merupakan motivasi penting bagi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran perlu dimunculkan
minat belajar terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru. Perspektif belajar berikutnya yaitu tentang profil belajar siswa. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara natural dan efisien. Guru harus bisa memvariasi metode, suasana, serta pendekatan pembelajaran. Semua kegiatan itu dilakukan untuk memberikan pengalaman yang bermanfaat dan positif bagi siswa dalam pembelajaran. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus jeli melihat keberagaman kebutuhan siswa. Ada yang cara belajarnya lambat, sedang, dan cepat. Ada yang suka olahraga, sains, sosial, seni, dan sebagainya. Ada yang cara belajarnya melalui gambar, suara, maupun kinestetik. Semua harus bisa diakomodir dalam kegiatan pembelajaran, sehingga perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun visi untuk melakukan suatu perubahan. Untuk membuat suatu perubahan dalam pembelajaran perlu semangat, motivasi, kolaborasi, serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Melakukan sedikit demi sedikit dan konsisten lebih baik daripada dilakukan sambil berlari namun akhirnya terhenti. Harus selalu berorientasi pada kebutuhan belajar siswa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bergerak dan menggerakkan untuk mewujudkan merdeka belajar demi terbentuknya profil pelajar Pancasila.